Film dimulai ketika kita melihat seorang wanita buta bernama Sarah sedang berbicara dengan suatu keberadaan yang tak terlihat. Keberadaan ini telah menyiksanya selama berhari-hari. Ia memutar lagu dan mengikutinya di sekitar rumah. Sarah tidak tahan lagi, jadi dia pergi ke ruang bawah tanah untuk menggantung dirinya. Saat itu, dia merasakan kehadiran keberadaan tersebut. Dia berubah pikiran, tetapi sebelum dia bisa melepas jerat, seseorang menendang alat yang dia gunakan. Seseorang dari sudut ruangan mengambil foto Sarah yang tergantung hingga mati. Sekelompok alat-alat rumah sakit tergeletak di meja dekat situ. Saudara kembar Sarah, Julia, tinggal jauh darinya. Saat Sarah menggantung dirinya, Julia pingsan. Dia merasakan ada yang salah, dan memutuskan untuk mengunjungi Sarah. Julia dan suaminya, Ishak, datang mencari Sarah dan menemukan dia mati di ruang bawah tanah. Sarah dan Julia sama-sama menderita penyakit yang membuat penglihatan mereka semakin buruk, hingga akhirnya buta, tetapi penglihatan Sarah memburuk lebih cepat daripada Julia. Di rumah, seorang petugas polisi menyarankan untuk menyatakan ini sebagai kasus bunuh diri. Dia menduga bahwa Sarah menjadi depresi karena kebutaannya, sehingga dia melakukan bunuh diri. Namun, Julia bersikeras bahwa ini bukan bunuh diri, karena Sarah sedang menunggu donor untuk mendapatkan kembali penglihatannya. Dia percaya ini bukan kasus bunuh diri, tetapi pembunuhan. Polisi kemudian memberitahunya tentang seorang wanita buta bernama Soledad yang biasa berbicara dengan Sarah. Julia mengunjungi Soledad, dan mendapatkan informasi tentang tempat bernama Pusat Bauman, tempat untuk orang-orang cacat. Dia memberitahu Julia bahwa Sarah telah membuat teman-teman baru di sana. Julia mengunjungi tempat tersebut. Ketika dia berada di sana, dia mendengar sekelompok wanita buta yang bergosip tentang Sarah. Sarah memiliki pacar yang dia kunjungi di sebuah hotel di Bella Vista. Wanita-wanita tersebut menyadari kehadiran Julia dan menghadapinya. Ketika dia memperkenalkan dirinya, mereka bertanya siapa pria yang datang bersamanya. Julia terkejut karena dia datang sendirian. Tetapi para wanita tersebut merasakan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Julia melihat seseorang keluar. Dia mengejar orang tersebut, dan mencapai sebuah ruangan kecil yang gelap. Orang tersebut tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa melihatnya karena kegelapan. Dia memotret dengan kamera yang membuat Julia terganggu, dan dia melarikan diri. Penglihatan Julia menjadi lemah. Ishak ingin Julia pulang, karena stres lebih lanjut akan membuat Julia kehilangan penglihatannya, tetapi dia meyakinkannya untuk pergi ke Bella Vista untuk berlibur. Sebenarnya, dia ingin mencari tahu tentang pacar Sarah yang dibicarakan oleh para wanita buta. Saat mereka tiba di Bella Vista, dia memilih hotel tempat Sarah menginap dengan pacarnya. Di hotel, dia tidak dapat menemukan catatan tentang pacar Sarah. Kemudian saat makan siang, seorang pelayan memberitahunya bahwa saudara kembarnya, Sarah, sudah menjalani operasi mata. Jadi dia bingung, mengapa Sarah bunuh diri padahal dia sudah menjalani operasi. Kemudian, Ishak mengungkapkan bahwa dokter Sarah memberitahunya bahwa operasi matanya tidak berhasil. Menurutnya, ini adalah alasan mengapa Sarah bunuh diri. Saat Julia akan meninggalkan hotel, seorang petugas kebersihan bernama Crespillo mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu di kamar hotel Sarah. Dia membimbing Julia ke kamar Sarah, dan memberinya kunci yang milik Sarah. Crespillo juga memberitahunya untuk berhati-hati dengan pria di kegelapan. Saat itu, Julia merasakan seseorang di belakangnya. Orang tersebut lari sebelum dia bisa menangkapnya. Julia dan Ishak kemudian pergi untuk mendapatkan rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi orang yang bersama Sarah. Ishak masuk untuk mendapatkan rekaman tersebut, tetapi tidak pernah kembali. Ketika Julia masuk untuk memeriksa, Ishak tidak ada, semua rekaman juga hilang. Dia melapor ke polisi tentang hilangnya Ishak, dan memberitahu mereka tentang pria tak terlihat tersebut. Saat itu, kita melihat Crespillo sedang mandi di bak mandi. Seseorang memotong lampu di atasnya. Ini membuatnya tersetrum hingga mati. Polisi dan Julia datang mencari Crespillo, dan menemukannya sudah mati. Julia sekarang yakin bahwa pria tak terlihat telah membunuh Crespillo dan menculik suaminya. Khawatir tentang Ishak, dia mengalami kejang yang membuat penglihatannya semakin lemah. Dia pergi menemui dokternya, yang memberitahunya bahwa dia memiliki waktu kurang dari sebulan sebelum dia benar-benar buta. Dia mengatur operasi transplantasi mata untuknya. Kemudian hari itu, dia kembali ke rumah Soledad. Soledad memiliki suami dan seorang putra bernama Angel. Suaminya meninggalkannya, dan Angel merawatnya selama 10 tahun sebelum tiba-tiba pergi suatu hari. Tak lama kemudian, polisi menemukan lokasi terakhir Ishak di sebuah motel. Mereka juga menemukan cincin kawinnya di kamar tempat dia menginap. Ketika inspektur dan Julia berada di motel berbicara, seorang petugas lain datang, mengatakan bahwa seseorang berada di rumah Julia. Mereka berdua kembali,
Inspektur pergi untuk memeriksa sebuah kamar, ketika Julia mendengar suara dari ruang bawah tanah. Dia pergi untuk memeriksa, tetapi karena penglihatannya dan kegelapan ruangan, dia tidak melihat apa-apa. Dia merasakan sekitar ruangan dan tiba-tiba menyentuh seorang pria. Ketakutan, dia mulai berteriak minta tolong. Inspektur datang dan mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, lampu menyala. Tubuh Ishak tergantung dari langit-langit. Dia telah bunuh diri, tetapi bahkan ketika lampu menyala, Julia tidak bisa melihat. Dia telah benar-benar buta. Hari berikutnya di rumah sakit, inspektur memberitahu Julia tentang surat bunuh diri Ishak. Dia berselingkuh dengan Sarah selama 6 bulan sebelum kematiannya. Dia bunuh diri karena tidak bisa berbohong kepada Julia lagi. Beberapa hari kemudian, Julia menjalani operasi. Dia harus hidup dengan perban di sekitar matanya selama seminggu. Hanya setelah itu, kita akan tahu apakah operasi tersebut berhasil. Selama waktu ini, dia akan tinggal di bawah pengawasan di rumah saudara kembarnya. Rumah sakit menyediakan Julia seorang pengasuh bernama Ivan, untuk membantunya di sekitar rumah. Dia memberinya perangkat untuk digantung di lehernya, sehingga dia bisa memanggilnya kapan saja dia mau. Malam itu, Julia mengalami mimpi buruk tentang Ishak dan Sarah mencoba melepas perbannya. Dia terbangun ketakutan, kemudian dia mendengar langkah kaki dari luar. Dia memanggil Ivan melalui perangkat tersebut. Dia menyuruhnya untuk keluar dari rumah. Dia melarikan diri. Saat itu, seseorang mengambil kunci yang diberikan oleh Crespulo. Polisi datang keesokan harinya, tetapi mereka tidak menemukan bukti adanya invasi. Ivan dengan penuh kasih mengganti perban Julia. Selama beberapa hari berikutnya, dia merawat Julia dengan sangat baik. Mengganti perbannya, memasak untuknya, mendengarkan musik bersamanya, dan sebagainya. Tetapi selama semua waktu itu, kita tidak pernah melihat wajah Ivan. Pada hari ketiga, Julia memintanya untuk tinggal untuk minum-minum. Mereka berbicara tentang Ishak, setelah itu dia menciumnya. Malam itu, Julia terbangun oleh mimpi buruk. Saat dia meraih cincin kawinnya di meja samping, kita melihat sekumpulan alat rumah sakit yang mirip dengan yang ada pada malam kematian Sarah. Seseorang dari belakang mencoba menyuntiknya dengan obat. Ini membangunkannya, dan dia akhirnya menyentuh pria tersebut. Ketakutan, dia berlari keluar rumah menuju rumah tetangganya, Blasco. Putrinya, Leah, juga ada di rumah. Dia mengizinkannya masuk tetapi mulai melecehkannya. Tak lama kemudian, dia terkejut menemukan kunci Sarah di rumahnya. Dia mengambilnya. Dia melarikan diri dari rumah Blasco, dan bersembunyi di sudut, memanggil Ivan untuk bantuan. Akhirnya, Ivan datang untuk menyelamatkannya. Dia terlalu takut untuk masuk ke rumahnya sendiri, jadi Ivan membawanya ke rumahnya. Di sana, dia menceritakan bahwa dia menemukan kunci Sarah di rumah Pak Blasco. Dia mencurigai bahwa Blasco adalah pria tak terlihat tersebut. Ivan pergi sebentar, ketika Leah mendekati Julia. Dia mengikuti mereka ke sana dan menyelinap masuk ke rumah melalui jendela. Leah mengatakan pada Julia bahwa dia adalah orang yang mencuri kunci dari rumahnya dan bahwa dia tahu siapa yang membunuh Sarah dan Ishak. Itu adalah pria tak terlihat. Ivan sendiri, Leah mengungkapkan bahwa dia dulu dekat dengan Sarah dan tahu banyak tentang pria tak terlihat tersebut. Julia tidak percaya. Tetapi Leah bersikeras bahwa kunci tersebut membuka salah satu kunci di rumah Ivan. Ivan telah meracuni Julia untuk membuatnya buta, seperti yang dia lakukan pada Sarah. Leah memberitahu Julia untuk pergi ke kamar mandi, dan tinggal di sana sampai Leah menemukan cara untuk melarikan diri. Ketika Ivan kembali, dia memintanya untuk membawanya ke kamar mandi. Dia kemudian membuka perbannya, 4 hari sebelum jadwal. Untungnya, operasi tersebut berhasil, dan dia senang mendapatkan kembali penglihatannya. Dia cepat-cepat keluar, dan memasuki salah satu kamar. Dia terkejut melihat banyak foto Sarah dan dirinya sendiri di dinding. Julia keluar dari kamar untuk mencari Leah, tetapi melihat tubuh Leah yang ditusuk di dinding. Ivan telah membunuhnya juga. Ketakutan, dia duduk di sudut menangis. Saat itu, Ivan masuk ke ruangan. Kita melihat wajahnya untuk pertama kali. Wajahnya berlumuran darah Leah. Julia berpura-pura bahwa operasi tersebut tidak berhasil, dan berpura-pura bahwa dia masih buta. Ivan menyatakan cintanya padanya. Sekarang dia berada di dapur bersama Ivan. Dia melihat Ivan meracuni cangkir tehnya. Julia kemudian mengganti cangkir tehnya dengan cangkir Ivan. Ivan tidak menyadarinya tetapi dia curiga. Dia membawa Julia ke freezer, dan memintanya untuk membukanya. Di dalamnya ada tubuh Ivan yang sebenarnya. Julia terkejut, yang menunjukkan bahwa dia bisa melihat. Penipu Ivan memanggilnya pembohong. Dia kemudian membawa Julia ke rumah Sarah. Tetapi Julia berhasil melarikan diri darinya ke rumah Soledad. Di sana dia meminta Soledad untuk menelepon polisi, tetapi Ivan masuk sebelum dia bisa melakukannya.
Dia memanggil Soledad sebagai ibu, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah putranya, Angel. Julia memohon pada Soledad untuk menelepon polisi, tetapi Angel meyakinkan ibunya bahwa dia bukan pembunuh. Kemudian Soledad memukul kepala Julia dengan telepon. Angel menyadari bahwa ibunya bisa melihat. Soledad mengingatkannya bahwa dia tidak akan menjadi apa-apa tanpa dirinya. Hal ini membuat Angel marah, jadi dia mencekiknya. Dia ingin ibunya kembali menjadi buta lagi. Dia menusukkan jarum ke mata Soledad. Ketika Julia terbangun, dia berada di ruang bawah tanah rumah Sarah. Angel duduk di depannya. Dia telah mengemas semua pakaiannya dan berencana membawanya pergi untuk tinggal bersamanya. Ketika dia mulai menciumnya, Julia mengambil pisau dan menusuk kakinya. Dia cepat-cepat berlari keluar dari ruang bawah tanah dan menguncinya di sana. Tetapi dia tidak bisa keluar dari rumah. Dia menelepon polisi. Tepat saat Angel berhasil membuka pintu, Julia mematikan semua lampu di rumah. Ini menjadi sangat gelap. Angel menggunakan kilatan kamera untuk mencari Julia dan menemukannya. Saat dia mencoba menikam Julia, polisi datang. Tetapi mereka juga tidak bisa melihat siapapun di ruangan yang gelap. Julia mengambil salah satu lampu senter dari polisi dan menyinarinya ke arah Angel di sudut. Bayangan itu akhirnya terlihat. Angel tidak bisa menangani ditatap oleh begitu banyak orang, jadi dia memotong lehernya sendiri, membunuh dirinya. Beberapa minggu kemudian, Julia berada di rumah sakit. Dia menemukan bahwa kerusakan pada matanya tidak bisa dipulihkan, karena dia terus disuntik oleh pengasuh palsunya. Menggunakan beberapa jam terakhir penglihatannya, Julia mengucapkan selamat tinggal kepada mayat Ishak. Ternyata dia yang mendonorkan mata untuknya. Film berakhir saat kamera memperbesar mata Julia. Sekarang, untuk penjelasannya, Sarah dan Julia sama-sama memiliki kondisi yang disebut degenerasi penglihatan. Ini menyebabkan mereka kehilangan penglihatan secara progresif, akhirnya menjadi buta. Sarah kehilangan penglihatan sebelum Julia. Angel memiliki ketertarikan pada gadis-gadis buta. Dia menyebut dirinya pria tak terlihat. Ini adalah metafora untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki teman atau keluarga. Tidak ada yang memperhatikannya ketika dia ada karena dia tidak berharga untuk diperhatikan. Seiring waktu, Angel mengembangkan kemampuan untuk menjadi siluman dan menguntit korbannya dengan efisien. Dia merawat ibunya, Soledad, selama 10 tahun, mengira dia buta. Soledad adalah satu-satunya orang yang dia ajak bicara. Ini membuat Angel penuh kebencian terhadap semua orang yang tidak memperhatikannya atau peduli padanya. Namun, dia jatuh cinta pada Sarah, dan kemudian Julia. Menurutnya, hanya gadis-gadis buta yang bisa merasakan kehadirannya. Sarah memberitahu teman-teman butanya di pusat orang buta bahwa dia sedang berkencan dengan seseorang. Orang ini adalah Angel. Setelah dia menjalani operasi mata, dia pergi bersama Angel ke sebuah hotel di Bella Vista selama seminggu. Pada saat ini dia masih memakai perban di matanya. Kita tidak diberitahu dalam keadaan apa dia bertemu dengan Angel. Mungkin dia berpura-pura menjadi pengasuhnya, dan empatinya memenangkan hati Sarah. Angel tidak ingin Sarah mendapatkan kembali penglihatannya. Dia memastikan bahwa dia menyelinap ke kamar Sarah di malam hari dan menyuntikkan bahan kimia ke matanya yang merusak saraf optik. Dokter menyatakan bahwa operasi itu gagal. Sarah mengetahui bahwa seseorang mengikutinya, dia bisa merasakan kehadirannya dan membencinya. Jadi, dia membunuhnya. Ketika Julia datang mencari Sarah, Angel melihat ini sebagai kesempatan lain untuk cinta. Tetapi Julia selalu ditemani oleh suaminya. Oleh karena itu, Angel membunuhnya juga. Namun, gadis tetangga, Leah, membantu Julia menemukan niat sebenarnya Angel sebelum dia bisa membuat Julia buta sepenuhnya. Pada akhirnya, Julia membuatnya terlihat oleh semua orang. Dia selalu menjadi pria kesepian. Jadi, ketika petugas polisi memperhatikannya, dia tidak bisa mengatasinya, dan mengakhiri hidupnya. Itulah penjelasan saya untuk film, Julia's Eyes. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan berikan like untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton.